Tadi yang mati berapa? Yang mati 1.400. 1.400. Dibagi yang terkonfirmasi atau yang positif berapa? 24.500. 24.500 ribu ya. Itu kalau dibagi dikalikan 100%, hasilnya sekitar 6%. Iya toh. Tetapi sebenarnya secara fakta atau secara metodologi penelitian mungkin nggak seperti itu. Ya, satu. Sekarang kita lihat, orang yang mati COVID itu apakah benar-benar karena COVID? Ya, kan belum tentu kan enggak juga toh. Karena apa? Kenyataannya orang yang mati itu, yang meninggal itu sebagian besar karena ada penyakit-penyakit penyerta. Seandainya pun tidak ada COVID, mungkin dia juga akan meninggal, cuma mungkin lebih lama sedikit lah. Karena ada penyakit penyerta seperti stroke, jantung, TBC, ya. Jadi yang kalau kita lihat kematian akibat COVID murni atau COVID unsik atau yang bisa dikatakan COVID itu sebagai pembunuh misalnya atau yang mengakibatkan kematian itu mungkin sangat rendah ya. Jadi kira-kira berapa atau apa ono data ataukah ada data yang mengatakan bahwa memang benar-benar kematian itu akibat COVID murni harusnya dihitung, artinya tanpa ada penyakit penyerta gitu loh. Kalau masalah yang terkonfirmasi positif, iya toh, itu saya rasa ujine itu juga tidak menyeluruh, ya kan. Jadi tes rapid test atau tes PCR itu kan hanya diberlakukan hanya beberapa sampel saja, iya toh. Artinya apa? Enggak seluruh penduduk Indonesia yang dites gitu loh. Kalau mau akuratnya harusnya seluruh penduduk Indonesia yang dites. Ya semakin banyak tesnya itu semakin bagus. Jadi data 6% seandainya diambil tesnya menyeluruh, mungkin nggak segitu gitu. Sedangkan yang mati itu kan pasti kan, kita kan bisa mengecek toh. Karena yang mati kan lebih sedikit daripada tes totalnya kan. Jadi otomatis yang mati itu pasti kena tes, ya kan. Jadi yang mati kenapa? Ya, terindikasi COVID pasti kan dimasukkan dalam hitungan. Sedangkan yang terkonfirmasi atau yang positif kan belum tentu dimasukkan data semua, ya toh. Nah, jadi misalnya mestinya jadi itu pasti nilai persentasenya nggak 6%. Aku paling hanya lebih rendah dari 6. iya, kalau saya paling memprediksi itu ya sekitar 2%. 2-3% enggak mungkin. Paling sekitar 2% kematian itu. Adapun yang mati karena benar-benar COVID, saya yakin di bawah 1%. Atau mungkin hanya 0,0 sekian persen. Jadi karena blow up media, jadi kita tuh jadi takut gitu loh. Kalau kita bandingkan dengan data kematian akibat TBC ya, bahkan dengan akibat kecelakaan kendaraan itu jauh banget itu. Mungkin bisa sampai 9 kali di atas 9 kali lipatnya itu. Data kematian loh ya, data kematian yang dicatat oleh pemerintah, bukan data kematian fakta karena benar-benar COVID sendiri. Artinya data kematian yang dicatat pemerintah artinya juga ada penyakit-penyakit penyerta. Itu loh. Bisa jadi ini penyakit baru, jadi orang-orang itu Iya. kayak gopoh. Iya, kalau penyakit baru, virus, hal baru, jadi orang bingung semua. Jadi harusnya kita menyikapinya ya biasa-biasa aja. Ya memang virus sih dengan jaga jarak, saya rasa itu sudah cukup, dijaga jarak, kemudian pakai masker, dengan cuci tangan udah cukup. Udah cukup. Tetap beraktivitas. Iya, tetap beraktivitas. Yang penting itu apa ya, jaga gizinya. Jadi kalau kita mau makan dipikir, nggak asal makan. Makanan apa? Saya pikir itu bagus untuk memikirkan sesuatu sebelum berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu, atau apa yang dimakan dipikir dhisik, nilai gizinya, kadar karbohidratnya, proteinnya, mineralnya, vitaminnya itu juga harus kita perhitungkan. Berarti edukasi makanan Iya, ya. dan nggak harus mahal, sebenarnya itu nggak harus mahal. Banyak makanan-makanan lokal yang harganya murah tapi bergizi atau memiliki mineral dan vitamin yang bagus. Contoh Banyak kayak misalnya pepaya, kan murah, tomat lokal atau buah apel lokal. Ya, jeruk nipis, ya misalnya vitamin C jeruk yang lemon. apa namanya, dibuat minuman ya, sama kulitnya karena vitaminnya banyak terdapat di kulit untuk vitamin C itu. Kita nggak perlu beli bahan vitamin C dari bahan kimia. Ya. Vitamin E mungkin dari kecambah, kita bisa tanam sendiri sebenarnya dari kacang hijau itu. Jadi banyak lah yang bisa kita lakukan dengan cara dan berjemur ya. Jadi intinya
sebenarnya data kematian akibat COVID itu nggak seperti yang diumumkan di televisi. Dia pasti jauh lebih rendah daripada itu. Kalau mau dicek sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya mau akurat ya dites semua orang se-Indonesia Raya. Berapa Ya kan? Itu kan hanya tes sebagian saja, itu makanya ketemu angka 6%. 6%. Kalau seluruh dites ya pasti di bawah, saya yakin di bawah 3% itu. Dan kalau seandainya diperkecil lagi, lebih teliti lagi, kematian benar-benar akibat COVID tanpa penyakit penyerta, ya jelas sekitar 0, itu 0, berapa gitu. Nggak akan sampai 1%. Jadi seperti itu.